Rian, kamu kan nggak pernah menyangka ya bahwa karir yang kamu bentuk, musikalitas kamu, band yang kamu bentuk Ya. bisa sampai di titik seperti sekarang dong. Seperti kebanyakan orang nggak pernah berpikir bahwa karirnya akan sampai di titik ini. Atau bagaimana? Mungkin kalau nggak nyangka iya, tapi aku dulu bermimpi sih, punya mimpi yang ternyata mimpi-mimpiku itu semuanya kesampaian. Jadi makanya setiap bulan atau setiap tahun pasti aku menambah list mimpi. Jadi apa yang aku capai sampai hari ini adalah bagian dari mimpi-mimpi yang sudah aku mungkin ini ya rajut lah ya dari pertama kali bikin band sama teman-teman The Massive. Ya alhamdulillah sampai hari ini. Sudah 20 tahun kebetulan, di tahun ini kita 20 tahun kan. Iya, congratulations ya. ya Rian. Perjalanan panjang loh, 2 dekade. Panjang sekali. Dan Iya. menyatukan 5 kepala dalam satu band gak gampang ya. Di tengah banyaknya band-band yang ya vokalisnya keluar, personel yang lain keluar, tapi The Massive masih tetap dengan personel yang sama sampai hari ini dan tetap dengan desire yang sama. Jadi kita nggak pernah, bahkan mungkin bertambah ya. Kalau banyak band kan setelah 3 album ada yang bubar, ada yang pecah, tapi kita sampai 7 album di tahun 2022 kemarin kita rilis album ke-7. Kita malah semangatnya makin nambah Meningkat. terus. Bahkan di tahun ini kita lumayan bikin movement yang cukup gila. Kita bikin tour dunia, world tour. Jadi kita kemarin habis pulang dari Amerika, UK sama Eropa, lalu nanti di tanggal 12 November kita akan ke Australia. Melbourne. Ya. Rian, tadi menarik, ada 3 poin menarik yang kamu bilang soal mimpi, terus soal setiap tahun menambah Yes. impian-impian menjadi list yang lebih panjang. Ya. Yang ketiga adalah soal desire. Oke. Saya jadi kebingungan mau mulai dari mana dulu nih. Kita simpen Bebas, soal Mas. mimpi dulu. Kita simpen soal mimpi, Oke. tapi soal desire. Ya. Karena kayak menyatukan 5 orang dengan kepala yang berbeda-beda itu kan bisa menghabiskan energi. Betul. Karena setiap orang mikirnya beda-beda, apa yang mereka alami di dalam kelompok kamu, situasi yang dihadapi, problem yang dihadapi berbeda-beda. Tapi kenapa bisa sampai desire itu semakin hari justru bukannya semakin pupus malah makin tinggi? Jadi sebenarnya aku bersyukur karena satu memiliki pasangan yang tidak mengatur-ngatur ya. Jadi Support maksudnya system istrimu ya, ini jadi, banget mengerti. Jadi apa yang dulu sering aku lakukan tuh masih sering aku lakukan sekarang. Contoh, aku pergi kemanapun, di kota manapun, di negara manapun yang aku cari adalah record store, toko piringan hitam, toko CD, toko kaset. Dan sampai hari ini aku masih terus melakukan itu. Jadi apa yang dulu sering aku lakukan, aku masih sering lakukan. Terus kalau kan banyak orang bilang ketika menikah kita akan hobi itu akan jadi nggak seseru sebelum kita menikah ya. Jadi entah semua pasti harus izin istri dan lain-lain lah. Kalau aku nggak, prioritas. iya justru aku malah disuruh mau beli gitar, beli. Koleksi apa yang bikin kamu senang? Nah, hal itu yang akhirnya aku jadi terus kayak merasa nggak pernah ada hal yang kayak merubah habit. Nah, itu yang bikin aku masih terus melakukan. Seperti contoh, aku masih terus bikin lagu sampai hari ini. Lagunya The Massive, kita sudah siap untuk album 8, 9. Bahkan kita banyak sedang menyiapkan lagu-lagu yang berbahasa Inggris. Terus ambil contoh lagi adalah ketika kita latihan. Kan banyak band yang udah lama gitu malas latihan. Kalau kita tuh latihan sehari bisa sampai 10 sampai 12 jam. Wow. Di studio. Jadi ketika kita sudah waktunya masuk studio bikin album, itu udah kayak anak kecil yang kalau udah ketemu taman bermain ya. Lihat permen. Iya, kayak ngelihat excited. Seru gitu Jadi hal-hal itu yang tidak berubah gitu. Bahkan kita malah makin bertambah semangatnya. Makanya kenapa tadi aku bilang menambah list, selalu menambah list mimpi. Jadi banyak hal-hal yang selalu sudah kita bayangkan jauh sebelumnya, tapi itu terjadi hari ini. Contoh seperti
tahun 2012 kita pernah bikin cover album ketiga, judul albumnya Persiapan. Itu di cover album tersebut kita naruh foto The Beatles lagi jalan di Abbey Road. 7 tahun kemudian 2019 The Massive rekaman di Abbey Road dan kita bikin double album ya, akustik dan elektrik saat itu. Terus contoh misalnya dulu waktu sebelum kita rekaman, kita masuk ke industri, aku selalu naik kursi. Apa kabar Surabaya? Apa kabar Makassar? Kita di industri semuanya terjadi, semuanya kita sudah manggung dari Sabang sampai Merauke. Nah, setelah sudah ada industri, kita sudah main di seluruh Indonesia, aku naikin lagi hayalanku, mimpiku aku naikin. Thank you London. How you doing? New York. Kejadian, kita manggung di Times Square, kita tur Amerika. Kemarin bahkan The Massive menjadi satu-satunya band yang manggung di Old Trafford Stadium, stadion sepak bolanya Manchester United. Kebetulan aku ngefans MU dari kecil. Jadi hal-hal itu yang wow. Ternyata kalau kita menjaga mimpi kita dan kita rawat terus, kita terus sebut mimpi kita terus bayangin terus mimpinya, kita jaga terus dan kita yakin itu bisa jadi afirmasi. Ya, bisa sampai bisa kejadian gitu. Berarti kalau mimpinya saya hilangkan dari seorang Rian, nggak sampai di titik ini dong? Ya bisa jadi ya akan nggak tahu jadi apa gitu. Tapi karena dari dulu memang ya kebetulan juga punya orang tua yang support aku ada di musik ya. Ya papaku dulu juga lumayan agak gokil sih bokap itu, karena dia bilang justru ini jangan ditiru ya. Dia malah bilang gini, jangan sampai sekolah ganggu musik. Itu bang salah satu orang tua yang beda lah. Iya. Memberikan kebebasan. Iya, jadi memang ya bokap support banget karena memang kebetulan juga bokap kan musisi ya. Nyokap juga ngajarin ya sabarnya itu tuh dari nyokap lah. Dan ya orang tua sangat punya peran penting juga. Jadi restunya mereka itu yang menjadi kekuatan. Jadi beruntungnya kamu punya support system dan juga pasangan yang suportif sama kamu sampai detik ini. Bersyukurnya itu. Yes, itu kan anugerah ya, Rian. Dan kamu adalah tipe anak yang pemimpi. Apakah ini pemimpi dari dulu? Dari sebelum main musik, sebelum jadi musisi? Emang jadi aku tuh tukang ngayal sebenarnya. Ceritain dong. Ya, maksudnya contoh ya hal kecil misalnya lagi suka sama seseorang zaman cinta monyet gitu ya. Aku bisa sampai ngedoain tuh. Gimana caranya dia bisa ngerespon gitu. Minimal nggak usah suka dulu deh, ngerespon deh. Itu didoain terus gitu. Di sholat lah, saat lagi misalnya merenung atau apa gitu. Sama juga ketika aku punya mimpi. Akhirnya dia respons nggak? Akhirnya respons. Ya walaupun nggak jadian gitu, tapi paling tidak dia nengok gitu. Ya kan, karena kan aku juga sadar saat itu kan ya sampai sekarang sih kan tampang juga biasa-biasa aja kan. Enggak lah, itu kan relatif ya. Itu kan relatif. Tapi bersyukur juga punya wajah yang bukan pas-pasan ya, sederhana lah. Itu jadi karena banyak yang nolak, akhirnya malah jadi karya. Kan kayak Cinta Ini Membunuhku kan jadi itu kan karena aku bikin lagu untuk seseorang yang berkali-kali menolak cintaku saat itu kan. Jadilah lagu Cinta Ini Membunuhku. Jadi sebenarnya ya bersyukur juga sih, nggak yang jadi cowok yang ganteng gitu ya. Bersyukurnya itu sih. Jadi malah rasa sakit itu, rasa ketika dicinta itu ditolak, akhirnya malah jadi karya gitu. Jadi kayaknya seniman itu ya perlu mengalami sebuah proses yang beda dari orang kebanyakan, sehingga rasa itu menumbuhkan sebuah hasil karya. Kan kebanyakan seniman gitu ya. Apapun, kegundahan, kegelisahan, kesedihan itu kan kita menumpahkan itu semua kan lewat karya kan. Ya nggak hanya musisi, pelukis atau apapun ya. Saya saya menangkap kamu tuh manusia yang sangat konsisten, Rian. Saya menangkap itu tebal sekali. Ya Mas Erwin kan kebetulan guru saya juga dalam public speaking ya. Aku banyak belajar juga walaupun kita hanya bertemu 2 kali Mas ya. Iya. Tapi ilmu itu sampai hari ini masih kepake tuh.
Masih kepake banget tuh. Itu 14 tahun yang lalu, Iya, 2000. Waktu kamu mau bikin album pertama. 2008 dan 2009 berarti. Iya. Iya. Habis itu kamu bikin album kedua, itu iya. kita 2 kali ketemu. Yes. Apa yang kamu dapetin? Saya sendiri juga udah lupa Rian ngajarin apa. Satu, bilangin apa. ya artikulasi dalam ngobrol. Aku dulu kan orangnya gini mas, lumayan kalau ngomong tuh cepat gitu. Kadang sampai sekarang sih masih. Cuma karena ilmu yang aku dapat waktu itu, aku jadi lebih fokus. Terus aku jadi bisa lebih melihat situasi kayak di panggung ya. Dulu kan aku kan termasuk yang sebelum ketemu Talking ya, itu aku benar-benar jadi manusia yang flat banget. Jadi manggung tuh kadang nggak nyapa penonton, benar-benar nggak ada yang dibahas. Manggung juga udah nyanyi aja gitu, karena kan ya aku bingung juga apa yang mau dibahas ya gitu ya. Terus benar-benar kaku banget deh, nggak tahu bagaimana menghadapi kamera. Aku takut kamera kan. Setelah itu waktu itu kan akhirnya aku jadi banyak belajar di situ. Dan sebenarnya sekarang sudah ada di fase aku juga sudah bukan hanya memikirkan karya, tapi juga berbisnis juga. Terus kenapa The Massive bisa tour dunia gitu juga karena aku banyak berteman dengan para pengusaha-pengusaha yang akhirnya bisa percaya sama The Massive untuk karya kita bisa didengar sama banyak orang untuk lebih luas lagi ya. Jadi ya banyak hal yang sampai hari ini masih sangat berguna dan ya terima kasih. Terima kasih Rian, senang sekali mendengarnya kalau apa yang kita ilmu yang luar biasa kita diskusikan di 14 tahun yang lalu itu masih terpakai hingga saat ini. Sangat. Iya. Sangat. Saya jadi terharu. Dan saya selalu ngomong ini ke banyak orang sih. Maksudnya kalau orang nanya, kalau gue pengen bisa di grooming public speaking, udah, gue sih dulu kesana gitu. Maksudnya aku masih sampai hari ini masih suka gitu.